Terima kasih Tuhan, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih. Bagimu pujian, hormat, dan pengagungan. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari ini untuk hadirat-Mu, untuk jadi korban yang berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Kami bersatu hati minta pengurapan-Mu yang ilahi turun di tengah kami. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Silakan. Haleluya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelum belajar, kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Karena kekristenan yang sejati adalah memberi hidup sepenuhnya untuk Tuhan, bukan yang lain. Amin. Jesus, I just want to thank you. Kita mau sembah Tuhan sebentar. Kita mau nikmati hadirat-Nya. Karena dalam setiap ibadah kita harus ngalami Tuhan. Amin. Miliki rasa haus dan lapar pagi hari ini. Hanya ingin ketemu Tuhan, bukan ketemu pendeta. Ibadah bukan hanya ingin dengar firman loh. Harus ngalami Tuhan. Dan harus ketemu Tuhan. Dimulainya dengan hati yang haus dan lapar, ingin ngalami Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. Tutup matamu. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja
Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, kau saja. Kau saja. Kau layak. Yesus kau Tuhan, kau saja. Kau saja yang suci. Kau saja yang kau layak terima glory. Hanya kau Tuhan. Aku berdoa biar pengurapan-Mu tinggal dalam ruangan ini. Setiap orang alami Tuhan siang hari ini tanpa terkecuali, bahwa mereka mengerti kebenaran-Mu, hidup dalam anugerah-Mu, berjalan dalam ketepatan ilahi. Terima kasih Tuhan. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian di antara kami. Puaskan orang-orang yang haus dan lapar. Ada orang-orang yang sedang dalam konflik. Aku berdoa, Engkau jamah pagi hari ini. Ada orang-orang yang sedang bergumul berat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus berikan pewahyuan secara ilahi. Buat hadirat-Mu begitu kuat dalam ruangan ini. Jesus' name, we thank you, we praise you. Makasih Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Singkapkan pewahyuan, supaya mata hati kami dibukakan, mengerti kebenaran, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam ketaatan, hidup takut akan Tuhan. Dan sampai garis akhir kami didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mau belajar firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Keluaran 40 ayat 34 mulai. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Please, HP-mu dipegang dulu terus di silent. Selama ibadah, saya nggak mau dengar suara HP. Harus hormatin Tuhan dan hargain Tuhan. Kalau kita hormatin dan hargain Tuhan, Tuhan akan hargain dan hormatin kita. Kita mau respect, cari Tuhan, kenalin Tuhan, dan hidup berjalan sesuai dengan ketetapan ilahi. Lalu awan itu menutupin kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Awan, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Hadirat Tuhan begitu kuat. Padahal dalam perjalanannya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, powerful. Hadiratnya Israel. Baik Ibu, hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan itu berbeda. Hadirat Tuhan dan urapan Tuhan itu berbeda. Banyak orang yang dikejar adalah urapan. Urapan itu berbicara tentang tangannya Tuhan loh. Ada suara handphone ya? Silent dulu. Banyak orang ngejar mujizat, banyak orang ngejar tangannya Tuhan. Minta ini, minta ono, minta segala-galanya. Kalau kita ngejar tangannya Tuhan, pasti diberkatin loh.
Pasti. Tuhan kita itu baik kok. Apalagi kalau kita didapati menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan, kebutuhanmu pasti dicukupin. Itu pasti, nggak perlu dikejar, Tuhan pasti mencukupi. Tapi banyak orang tidak mau mencari pribadinya. Hadirat Tuhan itu berbicara tentang pribadinya Tuhan loh, yang setiap hari menyertain kita. Tapi kita lupa kalau Tuhan menyertain kita, sampai kita cuek dan masa bodoh. Kita ngambil keputusan kita sendiri, jalan mau kita sendiri. Di dalam perjanjian lama, bangsa Israel tidak bisa ngambil keputusan sendiri waktu di padang gurun. Dia ngikutin kemana awan itu bergerak. Kita akan lanjutkan. Sehingga Musa tidak dapat memasukin kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Perhatikan, apabila awan itu naik ke atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tapi jika awan itu tidak naik, mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari. Ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi patokannya adalah awan kemuliaan Tuhan. Ketika awan itu mulai bergerak, dia ikut bergerak. Sekalipun baru bangun kemah loh, ketika awan itu bergerak. Jadi hidup orang Israel nggak bisa ditentukan dengan maunya sendiri, kepentingannya sendiri, egonya sendiri. Dia ngikutin pimpinan, di mana ada hadirat Tuhan bergerak, dia ikutin itu. Mata bangsa Israel melihat dengan mata kepala sendiri ada hadirat Tuhan. Ada tiang awan pada waktu siang, karena padang gurun itu panasnya luar biasa. Waktu malam hari ada tiang api yang membuat proteksi penjagaan bangsa Israel tetap hangat. Bayangin, ini orang ngikutin pergerakan di mana roh Tuhan bergerak, dia ngikutin. Banyak orang Kristen hari ini ngakunya sih cinta Tuhan, ngakunya sih rajin ibadah, tapi keputusannya yang diambil maunya sendiri, bertindak maunya sendiri, tidak peduli lagi dengan Tuhan. Kalau kita ngambil keputusan semau kita sendiri, dan kita pikir karena kita sudah punya pengalaman, kita punya duit, apalagi orang yang punya duit itu kan susah dinasihatin, susah ditegur kan, merasa hebat, merasa bisa. Hidup kita ini miliknya Kristus loh, bukan milik kita sendiri. Harus kita ngikutin kemana Tuhan mau tuntun kita, karena setiap pribadi kita, Tuhan punya tujuan Allah yang harus digenapi, dan sampai garis akhir kita harus didapati menjadi orang yang menggenapi rencana Tuhan, melakukan kehendaknya. Tapi banyak orang ngambil keputusan maunya sendiri kan. Kalau kita sering kali ngambil keputusan semau kita sendiri, bertindak semau kita sendiri, kita ujungnya ketemu problem dan masalah loh. Tetap ujungnya cari Tuhan, dan itu pun harus dibawa muter, ketemu problem, masalah, kesandung, persoalan dan lain sebagainya. Coba lihat semua permasalahan yang Bapak Ibu hadapin selama ini, keputusannya disetujuin Tuhan apa enggak? Engkau ambil keputusan libatkan Tuhan apa tidak? Kebanyakan tidak. Karena kita anggap kita bisa melakukan segala sesuatu, kita bisa melakukannya dengan kemampuan kita. Dengerin baik-baik, jadi orang Kristen itu ngikutin mau Tuhan, bukan ngikutin mau kita. Sekalipun kita mau pilih pasangan pun harus tanya Tuhan kok. Kalau kita gara-gara cinta kita ambil keputusan kita sendiri, pernikahanmu akan jadi horor. Salah pilih pasangan, engkau tidak akan ketemu surga di muka bumi, tapi kamu akan menikmati neraka di muka bumi. Dalam hal apapun kita harus libatkan Tuhan. Katakan libatkan Tuhan. Izinkan Tuhan memerintah. Katakan izinkan Tuhan memerintah dalam diri saya. Kalau tidak, kita menjadi orang Kristen yang egois. Bisa ibadah, rajin dengar khotbah, tak kita bisa melakukan keputusan semau kita sendiri, tidak mau ikutin Tuhan. Tapi kita mulai hari ini mau berjalan sesuai dengan ketetapan ilahi, seperti bangsa Israel. Karena Tuhan selalu tuntun kita kepada tujuannya yang powerful dan dahsyat. Tuhan mau bawa kita, rencana Tuhan kan bukan rencana kecelakaan. Rencananya menuju kita penuh damai sejahtera, penuh pengharapan, hidup kita menjadi dampak, jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau kita jalan mau kita sendiri, hidupmu gak jadi dampak loh, jadi problem, benceno, maumu sendiri, ngeselin, nyebelin. Padahal Tuhan mau pakai kita berkat dimanapun berada. Alkitab katakan ya, kemana engkau melangkah, yang kamu pinjak itu jadi bagianmu loh. Tapi kenyataannya kita nggak jadi berkat, malah kita bikin problem di mana-mana. Tapi kelihatannya di sini nggak ada.
semuanya jadi berkat. Amin. Kalau hari ini masih bikin problem dan masalah dan belum bisa ngambil keputusan hidup benar, ambil keputusan hari ini. Mau jalan sama Tuhan. Kalau enggak, hidupmu akan tetap sama. Jadi orang Kristen itu ngikutin gaya hidupnya Yesus, ngikutin apa yang Yesus mau lakukan, Yesus mau kerjakan, bukan ngambil keputusan mau kita sendiri. Orang ibadah kan gampang, tapi menyerahkan hatimu di hadapan Tuhan kan tidak gampang. Dibutuhkan pikul salib, sangkal diri, mati daging. Enggak populer ini. Katakan pikul salib, sangkal diri, mati daging. Baru kita bisa ngikutin apa yang Tuhan mau. Kalau tidak, kita hidup dipimpin daging. Engkau hidup dipimpin daging, engkau tidak akan mencapai destinasi yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Kita lanjutkan lagi ya. Kita akan lihat semakin dalam. Bilangan 9 ayat yang ke-15. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupin kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi awan itu tetap ada di kemah suci. Kelihatan seperti apa? Tahu nggak, hadirat Tuhan itu menyertai setiap orang percaya. Nanti ini kita lihat di dalam perjanjian lama dulu, nanti kita lihat ke perjanjian baru yang terjadi buat orang percaya hari ini. Di dalam perjanjian lama, Tuhan selalu pimpin bangsa Israel untuk menuju tanah perjanjian, untuk menggenapi rencananya. Karena Tuhan punya rencana ilahi buat bangsa Israel. Nah, kita hari ini adalah bangsa Israel secara rohani. Tuhan punya tujuan hidup yang ilahi dalam hidupmu. Kalau engkau jalan maunya Tuhan, kau sampai garis akhir didapati menggenapi rencananya, engkau didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan punya tujuan yang gede dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar hidup, sekolah, SMA, kuliah, cari kerja, nikah, dan punya anak lagi. Tidak hanya seperti itu. Kalau kita menjalani hidup kita seperti itu, nggak layak, nggak jauh beda dong dengan orang dunia. Justru kita itu berada di atas rata-rata karena Tuhan punya rencana ilahi yang besar. Itu men. Amin. Jadi hidupmu berharga nggak? Kalau kamu cari masalah, kalau kena masalah kamu cari siapa? Ngeluh ngomel gerutu, uring-uringan nggak jelas? Atau kamu belajar dari setiap masalahmu Tuhan punya maksud dan tujuan? Ternyata bangsa Israel ini tidak lulus. Sekalipun matanya melihat kemuliaan Tuhan itu tidak lulus. Tiang awan, tiang api, dengan mata kepala sendiri Tuhan lakukan banyak mujizat. Ternyata hatinya orang Israel masih tetap di Mesir. Banyak orang Kristen duduk di gereja, kelakuannya, sifatnya seperti orang dunia. Tidak heran, nggak jadi apa-apa dan tidak pernah kemana-mana. Orang kan gampang kan datang ibadah kan ya. Tapi untuk mengatur sepenuhnya hatimu diserahkan sama Tuhan kan tidak mudah. Bisa duduk di tempat ini loh, kelihatannya cantik-cantiknya luar biasa, ini ganteng-ganteng. Tapi pikiranmu bisa melayang-layang mikirin bonami ya, rujak cingur, makanan dan lain sebagainya loh. Bisa fisiknya ibadah, tapi pikiranmu kalau nggak ditaklukkan sepenuhnya ke dalam Kristus, kamu susah fokus sama Tuhan loh. Bayangin, ini dalam hal ibadah aja. Bangsa Israel melihat kemuliaan Tuhan, melihat keajaiban, melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Tapi hanya 2 orang yang masuk tanah perjanjian karena hati mereka itu degil. Sudah ikut Tuhan tapi hidupnya masih seperti kelakuannya orang Mesir. Banyak orang Kristen sudah ikut Tuhan, sudah lahir baru, sudah berbahasa roh 3 km per jam. Tapi kalau ngadapin masalah, kalau ditekan, kalau ngadapi persoalan, yang keluar bukan karakter ilahi tapi karakter setan. Tapi hari ini adalah orang-orang yang mau berubah. Ketika dipencet yang keluar adalah karakter ilahi. Amin. Bapak Ibu, saya sudah ngomong nih, kalau suka dengerin YouTube saya, pasti dengar kata-kata saya. Aslinya hidupmu bukan waktu duduk di gereja ini. Ini bisa menipu kok. Tapi aslinya hidupmu waktu engkau ditekan, disalahin, dituduh, difitnah, ketemu orang yang nyebelin. Kalau orang ketemu orang yang nyebelin sehari kan lupain dia. Tapi bagaimana kalau engkau ketemu dengan orang yang nyebelin bertahun-tahun? Alias itu adalah pasangan hidupmu, apa reaksimu? Sama seperti Kristus atau seperti orang dunia? Aslinya kita akan keluar kan.
Tingkat kerohanian kita itu akan terlihat dari respon kita ketika menghadapi hal yang tidak enak, kejadian yang buruk. Asli kita itu seperti apa? Ngikut Tuhan sepenuhnya atau tidak? Beneran kan? Bagaimana kalau suamimu selingkuh? Bagaimana istrimu kalau susah diatur, liar, mulutnya jahat, bawelnya bukan main? Apa reaksi suami-suami? Apakah tetap bilang I love you, cintaku, negeriku, rayon pulau kelapaku, atau marah-marah teriak nggak jelas? Responmu menunjukkan siapa engkau sebenarnya di hadapan Tuhan. Ibadah duduk seperti ini tuh bisa nipu. Kan banyak kan orang datang ke gereja masih punya simpenan. Bahkan simpenannya datang sama istri sahnya loh. Ada datang satu gereja masih selingkuh, masih berzina, masih nipu dan lain sebagainya. Tetapi orang yang dirubah di dalam ini karena ngalami Tuhan, ketemu Tuhan, kelakuannya berubah, sikapnya berubah, tindak tanduknya berubah, mulutnya pun berubah. Orang kalau ketemu Tuhan tuh karakternya berubah. Katakan berubah. Tidak mungkin dong orang ketemu Tuhan, ngalami Tuhan, bergaul dengan Tuhan, hidupnya nggak berubah. Tidak mungkin. Berarti ada yang salah kalau hidupmu nggak berubah. Karena semakin hari kita kenal Tuhan, karakter kita akan berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Coba lihat dirimu sendiri. Sekarang ini ke arah mana perjalanan hidupmu? Ke arah Yesus Kristus atau malah menyeleweng jauh menjadi sama seperti orang dunia? Nih, penting nih. Kalau mau ibadah, hati dulu yang dipersembahkan, bukan duitmu. Tuhan gak butuh duitmu. Gereja butuh duitmu, pendeta butuh duitmu untuk pelayanan, untuk biaya maintenance, bayar listriknya nih mahal. Makanya gereja butuh persembahan. Tapi Tuhan yang paling utama adalah butuh hatimu. Ngerti gak? Orang Israel sudah keluar dari tanah Mesir, tapi Mesir tidak pernah keluar dari hati orang Israel. Kita bisa duduk di gereja, bisa kelakuan kita seperti orang dunia, persis seperti orang dunia. Tapi hari ini kita duduk di gereja, kelakuan kita seperti Yesus Kristus Tuhan. Amin. Hidupmu pasti berubah, karaktermu pasti berubah. Tambah hari engkau tambah mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Orang kayak begini nih manunggal karo Gusti, menyatu dengan Tuhan. Nah, kekristenan ini kan bukan sekedar ibadah dan agama. Kekristenan ini adalah perjalanan hidup kita bersama Roh Kudus. Kekristenan kita adalah seni berjalan dipimpin oleh Roh Tuhan, berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, diubahkan dari glory to glory, semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Amin. Do you mudeng or not? Yang diberkati katakan aha. Kita lanjutkan. Kita lihat ya, di 1 Raja-Raja 8 ayat 10 dan 11, ketika hadirat Tuhan dimanifestasikan, itu begitu powerful dan dahsyat. Di dalam perjanjian lama, itu hadiratnya kalau turun begitu powerful, orang gak tahan dengan hadirat ini. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 10 dan 11, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Awan itu berbicara tentang hadirat Tuhan, pribadi Tuhan sendiri yang hadir. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Orang tuh kalau ketemu dengan hadirat Tuhan pasti tidak tahan. Paulus ketemu hadirat Tuhan sendiri ketika dia berjalan menuju Damsyik. Jalan menuju Damsyik itu dia ngejar orang-orang Kristen, mau dibinasakan, mau dibunuh. Dia ketemu hadirat Tuhan, gak tahan, dia rebah ke tanah sampai matanya buta. Yohanes ketemu Tuhan seperti orang mati, baca di kitab Wahyu. Kalau hadirat Tuhan dimanifestasikan di tempat ini, nanti kita akan undang Tuhan manifestasikan pribadinya, His manifested presence. Engkau yang sakit, engkau akan mengalami kesembuhan. Ketika engkau ketemu Tuhan, ada hadirat Tuhan yang pekat. Engkau minta apa saja, Tuhan akan sanggup lakukan sesuatu yang ajaib dan dahsyat. Amin. Nah, untuk bergaul dengan hadirat itu, Bapak Ibu tahu nggak? Dalam perjanjian baru, hadirat Allah, pribadi Allah tinggal di dalammu. Kita akan lihat ya di dalam perjanjian baru. Sekarang buka di Yohanes 14 ayat 15 dan 18.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya jelas, kalau kita mencintai Tuhan, kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Ngikutin hidup ke dalam kebenaran. Kalau hidup kebenaran, kalau ada orang benceno, orang nyebelin, orang nyakitin, Alkitab suruh ngapain? Ngampuni enggak? Suruh berkati enggak? Betul apa enggak? Kalau kita mencintai Tuhan, kita harus melakukan kebenaran. Perhatikan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Bapak Ibu, kita akan lihat ya sekarang di 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Korintus 3:18. Saya akan buka ayat Alkitab saya sendiri. 2 Korintus. Kita belajar firman ya. Makan firman hari ini. Diberkati, amin. Perhatikan ya. Kalau zaman perjanjian lama, kemuliaan Tuhan dalam wujudnya dalam tiang awan, tiang api. Tahu apa perjanjian baru? Kita hari ini, apa yang terjadi? 2 Korintus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Baik. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Roh kemuliaan yang powerful dan dahsyat itu bukan dalam bentuk tiang awan dan api, tapi tinggal di dalam hatimu hari ini. Dan kita hari ini adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung. Artinya terang-terangan kemuliaan itu manifestasi dalam diri kita, dalam muka kita, dalam karakter kita, dalam kelakuan kita, dalam ucapan kita. Bayangin, kemuliaan itu semakin hari semakin besar setiap hari. Semakin kita ngerti ini, semakin besar kemuliaan itu, hidupmu semakin memberi dampak apa enggak kira-kira? Kamu masih perlu khawatir, stres atau enggak? Masih bingung apa enggak? Tuhan tinggal di dalammu begitu perkasa, dan kau dibalut dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain setiap hari. Permainanmu akan semakin hari semakin diurapin Tuhan, karena kau berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain setiap hari. Begitu powerful dan dahsyat. Seperti bola salju itu gulung semakin hari semakin gede, karena kita berjalan dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain, dari kesucian satu pada kesucian yang lain, dari doa satu pada doa yang lain. Tiap hari semakin gede dan begitu powerful. Kalau ketika ada orang menyakitin kau, melukai kau, gak perlu panik, gak perlu stres, karena Tuhan yang menyertai hidupmu. Bapak Ibu, kita akan coba lihat lagi ya. Dicatat saja, nggak usah di ini. Ketika orang-orang mau memberontak kepada Musa, padahal Musa ini orang yang bergaul dengan Tuhan, sampai dia berdoa di Keluaran 34 ayat 29, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Di Keluaran 34 ayat 30, ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tampak kulitnya muka bercahaya, maka takutlah mereka mendekatin dia. Ayat yang ke-35, apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap dan untuk berbicara dengan Tuhan, sampai kemuliaannya itu manifestasi dalam mukanya Musa, sampai orang Israel gak tahan melihat kemuliaan itu. Powerful sekali. Bayangkan hari ini kemuliaan yang sama itu tinggal dalam hidupmu, dan engkau akan dibawa dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Di Korintus tadi dijelaskan dari terjemahan bahasa Inggris lebih bagus lagi. From glory to glory. Dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang semakin besar. Hidupmu powerful enggak? Kalau hari ini hidupmu enggak powerful, coba dicek hubunganmu dengan Tuhan kayak apa? Karakter hidupmu, gaya hidupmu seperti apa di hadapan Tuhan? Agak sok yang dengerin khotbah kayak gini ya. Biasanya dikasih gula-gula manis-manisnya. Kalau mau dengerin khotbah manis-manis terus, diabetes kamu nanti, rohanimu. Tapi hari ini kita makan steak, katakan saya makan kenyang. Lu diberkati apa enggak sih? Amin. Coba yang diberkati katakan aha. Kita lanjutkan lagi. Bayangin perjalanan kita setiap hari ini begitu powerful dan dahsyat.
permainan musikmu semakin hari semakin diurapin Tuhan. Ku berbahagia yakin teguh. Amin. Masih bingung-bingung, stres-stres gak yang di belakang kalau kena masalah? Atau kamu enjoy Tuhan, aku jalan sama Tuhan. Siapa yang sanggup melawan aku? Orang boleh nipu aku, orang boleh mencaci maki aku, orang boleh menuduh aku, orang boleh mempersalahkan aku, tapi Tuhan ada di pihakku. Tuhan yang berjalan di depanku, Dia menyertai aku, Dia akan menjadi pembelaku. Bahkan seluruh surga ada di belakangku, malaikat berjalan bersama aku. Powerful gak orang Kristen? Awas, stres, bingung, terus minta konseling sama pendeta. Pendeta bukan jawaban, Tuhan yang jadi jawaban. Tapi kalau punya masalah seringkali senengnya nelpon pendeta, karena dipikir pendeta bisa tahu segala-galanya. Pendeta ki orang ngerti apa-apa, meski tanya Gusti dulu untuk menyelesaikan masalah. Kita hari ini mau berjalan bersama Tuhan setia. Yakin teguh, lagu zaman Musa ini. Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, senyum, sambil senyum. Selamanya aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Happy toh ikut Tuhan itu ya. Wong Tuhan menyertain kita kok. Kurang apa neh? Bapak nggak tahu persoalanku, Bapak nggak tahu masalahku, aku lagi di padang gurun. Tenang, ada tiang awan, tiang api yang menolong hidupmu. Sekali Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkanku. Bapak nggak tahu sakit penyakitku, oleh bilurnya Tuhan sanggup menyembuhkan. Bapak nggak tahu hubunganku dengan pasanganku sedang di ujung tanduk. Dengerin baik-baik, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak sanggup bisa dipisahkan. Kecuali orang itu diablek, ngeyel, apa kemarin? Mokong, karepe dhewe. Tapi kita adalah orang-orang yang ngikutin jalan sama Tuhan. Kita akan disertain Tuhan tambah hari, tambah powerful. Amin. Terus kalau ada orang nyakitin piye, Pak? Kalau ada orang benceno piye, Pak? Dengerin ya. Roh Tuhan ada padamu loh. Dia mengurapimu. Tahu nggak? Musa ini kan orang diurapin Tuhan, powerful kan? Sampai kemuliaan Tuhan manifestasi dalam mukanya, orang nggak tahan. Tapi masih ada orang yang kurang ajar. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Sekalipun kau diurapin Tuhan, berjalan dalam kemuliaan Tuhan, semakin dipakai Tuhan, bukan berarti hidupmu mulus seperti jalan tol Jakarta sampai Malang. Selalu ada dikirim orang-orang yang menyebalkan dan benceno. Kalau dikirim orang-orang spesial itu ngapain? Bilang thank you, matur nuwun, terima kasih. Untuk orang yang benceno, ada, nikmatin aja. Itu bagian diizinkan Tuhan. Nggak usah bales, nggak usah teriak histeris, pingin lapor polisi, pingin apa itu pencemaran nama baik, terus marah-marah, bela diri, menjelaskan aku tuh nggak seperti yang diceritakan ya. Aku itu nggak seperti itu, pokoknya aku tuh begini. Nggak perlu klarifikasi. Tuhan yang menjadi pembelamu. Lihat nggak di Bilangan 16 ayat yang 42. Bilangan 16, 42, 45, 48 sampai 49. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun,
sudah tahu loh ini orang diurapin Tuhan. Musa dan Harun kan ada otoritas di atas ya kan. Harus respect dan hormat, tunduk dengan otoritas yang ada di atasmu. Kemarin kita sudah belajar. Kalau kita ngelawan otoritas yang di atas kita, kamu melawan Tuhan loh. Kamu akan berurusan dengan Tuhan. Kita ngelawan pemerintah, ujungnya kamu akan berurusan hukum. Hukum tidak ada di pihakmu, tapi hukum melawan kamu. Betul apa enggak? Istri ngelawan suami. Kita laki-laki, ini tak belain laki-laki. Secara ilahi kita sudah lahir punya otoritas. Yes, katakan. Dan istri harus tunduk loh. Kamu ngelawan suamimu, kamu ngelawan Tuhan. Jangan pernah berharap kamu diberkati, temu problem dan masalah. Loh mana suaminya kok loyo semua ini, belum sarapan apa ini. Katakan suami, yes, punya otoritas aku. Tapi jangan kurang aja, semena-mena sama istri. Istri perlu disayang. Mana? Istrimu mana? Yang punya pasangan, coba pegang tangan istrimu. Praktek dulu kita. Karena semakin kita mencintai Tuhan, kita semakin mencintai pasangan hidup kita. Itu ada istri saya itu. Istri saya itu setiap hari saya bilang I love you tuh sampai belenger-belenger itu. Karena istri perlu touch meaning minimal sehari 15 kali. Touch meaning itu sentuhan penuh makna. Dipegang tangannya, bilang I love you. Karena istri senangnya dicintai, dimiliki, dikasih. Loh istri tak belain kok nggak ada amen ini. Jangan suami-suami kalau touch meaningnya seenaknya ya. Touch meaning katanya Pak Pendeta itu katanya 15 kali minimal. Terus begini, sayang ya, tuh 2, 3, 4. Nggak boleh kayak begitu. Sentuhan penuh makna. Amin. Hidupmu pasti bahagia. Sekarang suami saya yang hidupnya nggak bahagia, coba ngapain? Tidur pun kamu ada pembatasnya. Namanya guling. Yang ketawa-ketawa tahu ini. Kita boleh ribut besar, boleh selisih pendapat, tapi kita tetap sayangin istri kita. Kita tetap cintai suami kita. Loh kok nggak ada yang ngamen ini? Ya baik ya orang Surabaya. Tambah mesra, tambah hari sama Tuhan. Dan nikah belum? Oh kamu harus tambah mesra tiap hari. Mana istrimu? Datang nggak? Yang mana istrinya? Oh tamborin. Lengkap loh ya, main musik sama tamborin. Wah di rumah nari-nari terus ya. Karena semakin kita cinta Tuhan, semakin kita mengasihi pasangan hidup kita. Katakan amin yang kenceng. Makanya kalau ada suami yang tadi bencekno atau istri yang bencekno, disayangi, dicintai. Bukan tambah disebelin. Semakin disayangi, dicintai. Semakin bencekno, semakin dicintai. Nanti tuh berurusan sama Tuhan. Lah kita ini kan orang yang diurapin Tuhan. Tuhan kan yang jadi pembela kita. Tuhan yang menggantikan kita berperang. Lah ngapain kita gegeran sama orang yang kita cintai dan kasihi? Dulu kita ngambil keputusan untuk menikah itu karena cinta kan? Memutuskan hidup bersama terus sangjitan dulu kan? Loh saya juga sangjitan loh. Ini orang Jawa juga sangjitan, keren kan? Tuh. Terus akhirnya memilih hidup bareng kan? Terus setahun, 2 tahun, 3 tahun. Loh kok ketahuan aslinya? Kok kayak gini kabeh iki kelakuane? Kok ndak kayak dulu kayak pacaran, langsung kaget. Terus berubah. Justru ketahuan kayak begitu semakin dicintai toh. Bapak Ibu, kalau engkau gegeran dengan istrimu atau suamimu, bisa berdoa nggak? Mau makan aja nggak enak loh. Terus nyetir gitu ya, nyetir bareng. Terus dia ngeliatin ke sana aja, sayang, enggak, enggak, mengalami semua kan? Lu cepat diberesin loh kalau gitu. Kalau kau nggak beresin, setan akan ambil keuntungan di dalamnya loh. Serahin ke Tuhan. Saya bilang mencintai orang yang baik itu mudah. Mencintai orang yang kelakuannya aneh itu tidak mudah. Tapi itulah yang harus kita kerjakan. Karena kita adalah orang yang dikasihin Tuhan. Enggak ada amin ini. Ujungnya kamu diberkati pasti. Amin. Tunduk, istri harus tunduk sama suami. Terus Tuhan juga kirim otoritas rohani di sekitar hidupmu. Ada penggembala, ada mentor, ada guru, ada pengajar, ada pendeta yang mementori yang ada di atasmu. Kamu belajar tunduk dan hormat. Karena kita ini adalah warga kerajaan Allah, bukan orang sembarangan dan liar. Ada tata keramannya, ada etikanya, ada tata caranya. Bukan orang Kristen yang sembarangan, ngawur, sesat kamu nanti lama. Amin. Dan orang Israel tidak tahu respek dan hormat dengan Musa. Dan jelas-jelas Musa diurapin Tuhan. Lihat ya, ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun,
dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatlah awan itu menutupin dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Tuhan bela orang benar itu ya. Pergilah dari tengah-tengah umat ini. Tahu nggak, dibela Tuhan, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata, lalu sujudlah mereka. Tapi kita kalau disakitin orang, pingin bela diri, merasa kita paling benar sejagat raya dan orang lain salah semua. Apalagi orang yang punya duit itu ditegurnya susah banget. Tapi di tempat ini, semakin kau kaya, semakin memiliki kerendahan hati. Karena Tuhan mau pakai hidupmu dan makin hari semakin power dan dahsyat. Ada orang bencekno, ada orang yang musuhin. Kita diam saja, sujud dalam hadirat Tuhan. Beri waktu Tuhan untuk membela kita. Jangan kita bela diri, gak ada gunanya. Apa yang dilakukan Musa? Sujud, perhatikan ya, dari ayat 48-49. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu, dan mereka mati karena tulah itu ada 14.700 orang banyak. Belum lagi terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah, tidak respect dan hormat. Jadi kita ini, kalau kita ini tahu orang diurapin Tuhan, makanya Yesus ngomong begini kan, kalau ada orang menyakitin kamu, suruh doa supaya dia bertobat. Ketika Yesus di kayu salib, dia bilang, dia Tuhan nggak tahu apa yang mereka perbuat, karena dia tahu mendatangkan murka. Kenapa kalau kita disuruh memberkati, doain orang-orang yang nyakitin dan bencekno kita? Kalau kita nggak doain, mereka akan kena murka Tuhan. Kita doain supaya mereka bertobat. Jangan terpancing kesel dan marah. Orang itu susah ngontrol, mengendalikan emosinya loh. Orang bisa berbahasa, orangnya kenceng, main musiknya luar biasa. Tapi kalau engkau nggak bisa ngontrol emosimu, engkau bisa dijerat setan dan jatuh. Ngerti nggak nih? Jiwamu, apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau, itu harus ditaklukkan sepenuhnya di hadapan Kristus. Semakin kau takluk dan mengikuti kehendak Tuhan, berjalan dalam ketetapannya, semakin kau hidup di dalam roh, urapanmu semakin gede, kuasamu semakin gede, pengaruhmu semakin gede. Amin. Kita akan lihat orang-orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Kristus, orang itu pasti berbeda. Kita lihat di ayat yang terakhir, katakan, jangan dong, aku masih mau dengar firman. Ini ayat terakhir. Jangan dong. Luar biasa, ini orang haus semuanya, sekalipun sedikit dipaksa. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-22. Apa yang dialami oleh Paulus? Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, tidak tahu apa yang terjadi atas diriku. Jadi tawanan roh, orang yang hidup takut dan hidup benar di hadapan Tuhan, hidup ngikutin kehendak Roh Kudus. Dia nggak ambil keputusannya sendiri, tapi dia jadi tawanan roh. Dia jadi tawanannya roh, bukan ngikutin maumu sendiri. Jadi tawanan roh, ikutin apa yang Roh Kudus arahkan. Ini loh orang Kristen yang hidup dipimpin roh. Tahu nggak? Perjalanannya dia menuju ke Yerusalem, tujuannya ngapain di Yerusalem? Dan Paulus ngomong begini, selain daripadaku yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota padaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya dipimpin oleh hadirat Tuhan. Seperti Paulus, dia tidak punya kehendak untuk dirinya sendiri. Dia mati terhadap keinginannya sendiri. Sekalipun dia harus pergi ke Yerusalem, penjara dan sengsara menunggu aku. Dia tahu, karena itu kehendak Tuhan, saya mau jalan sama Tuhan. Toh ujungnya akan kemuliaan Tuhan. Karena suatu hari kita akan terima kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan kita hari ini. Hari ini orang ngalami, dia sakitin saja ada teriak-teriak, ngalami tekanan sedikit saja ada jerat-jerit sama Tuhan. Tapi kalau kita mau ngikutin kehendak Tuhan, kita mau berjalan dalam ketetapannya. Amin. Yoro laini, yoro laini, Jesus, yoro laini, yoro laini. Seteringmu mana? Yoro laini, Jesus, you're all I need. Tahu nggak, orang yang dipimpin Roh Kudus itu perjalanannya selalu nggak enak. Yesus setelah dipenuhi Roh Kudus dibawa kemana? Ke padang gurun, diuji, dites. Tapi tujuannya ujian yang diizinkan Tuhan untuk kita naik level. Amin.
Jadi kekristenan itu hanya sekedar enak, ibadah dan lain sebagainya. Praktek kekristenanmu yang sejati adalah ketika engkau di luaran sana, di luar gereja, di marketplace, di rumah tangga, ngadepin suamimu, ngadepin istrimu, ngadepin anak-anakmu, ngadepin pembantumu, sopirmu dan lain karyawanmu, ngadepin orang-orang yang bencana, ngeselin. Bagaimana reaksi kita? Benar-benar dipimpin Roh Kudus atau dipimpin oleh setan, atau dipimpin oleh daging? Tuhan memberikan rancangan kepada kita, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan loh. Kalau kita mau dengerin dia, ngikutin maunya dia. Karena di samping ada rancangan Tuhan, ada rancangan kita, dan ada rancangan setan. Mana rancangan yang kita mau ikutin? Kalau kita mau ngikutin rancangan Roh Kudus, kita berjalan dipimpin dia. Sekalipun sengsara dan penjara menunggu aku. Tahu nggak? Semakin hari engkau semakin hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hadirat itu semakin tebal. Baik, kalau hadirat itu tebal, kemanapun kau pergi ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada manifestasi kuasa Allah yang mengalir dalam hidupmu. Engkau tumpang tangan orang sakit akan mengalami kesembuhan. Engkau akan ngonselingin orang, bukan malah dikonselingin. Kalau hari ini bertahun-tahun jadi orang Kristen hanya kerjanya minta dikonselingin, tumpangi tangan, diuyak-uyak kepalamu, berarti ada yang salah. Engkau nggak bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Kita mau berjalan dari kemuliaan satu ke kemuliaan yang lain. Berjalan dipimpin Roh Kudus sepenuhnya, bukan dipimpin oleh daging. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Jadi Kristus yang memerintah sepenuhnya. Nanti kayak ini. Jangan dipimpin egomu, jangan dipimpin amarahmu, jangan dipimpin emosimu, jangan dipimpin cita-citamu. Kadang cita-cita kita seringkali harus ditaruh di hadapan Tuhan. Kalau nggak berkenan di hadapan, singkirin. So kita berjalan dalam kehendak-Nya. Kalau kita berjalan dalam kehendak-Nya, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Amin. Jadi dokter, jadi pendeta, jadi gembala, jadi pengusaha, jadi pedagang, jadi apapun juga, yang dikerjakan tanganmu kalau disertain Tuhan pasti dibikin berhasil. Kira-kira masih takut, masih stres, atau punya pengharapan? Tahu nggak Bapak Ibu, ketika Tuhan berkatin tanganmu, Tuhan punya maksud supaya kemuliaannya dinyatakan dalam hidupmu. Kemana engkau ditempatkan? Di samping itu orang-orang kayak begini ya, memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Bukannya sekedar ibadah, tapi memiliki kedalaman, dimensi yang dalam dengan Tuhan. Berdoa bukan sekedar berdoa minta ini minta itu, tapi bikin kenal Tuhan. Kemana aku harus melangkah? Aku menjadi tawanan roh. Aku menjadi tawanan roh. Sekalipun aku pergi di tempat di mana ada sengsara yang menanti aku, tapi kalau engkau suruh aku mau tetap jalan, karena ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Jalan ngikutin Tuhan bukan jalan ngikutin mau kita sendiri. Dibutuhkan engkau mati terhadap dirimu sendiri, mati terhadap kemauanmu, mati terhadap keinginanmu, mati terhadap kedaginganmu, mati terhadap egomu, mati terhadap amarahmu, dan ditaklukkan sepenuhnya pada Kristus. Baru engkau bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi banyak orang dipimpin emosinya, dipimpin egonya, dipimpin harga dirinya. Kalau orang gak hargain, orang gak hormatin, dia marah, teriak-teriak. Terus kalau orang melakukan sesuatu yang gak suka di dalam hatinya, menyinggung perasaannya, dia marah. Orang model kayak begini bukan dipimpin Roh Kudus, dipimpin daging. Dan orang kayak begini pasti bikin problem di mana-mana. Bapak Ibu, kedaginganmu yang selalu bikin problem loh sama orang siapapun juga. Kalau kita ini menaklukkan diri kita sepenuhnya di hadapan Kristus, tambah hari karakter Yesus manifestasi dalam hidup. Kita ini kan mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak berselubung. Orang harus menikmatin Tuhan melalui karakter, kelakuan, sikap, dan tindakan kita tuh. Betul apa enggak? Coba tanya orang paling dekat dengan kamu nih hari ini, bener enggak menikmatin Tuhan melalui hidupku? Tanya suamimu, tanya istrimu, bener nggak kau bisa menikmati Tuhan melalui hidupku? Kalau belum, hari ini masih tersedia kasih karunia-Nya. Tuhan berikan kemampuan untuk kita memilih hidup berjalan sesuai ketetapan Tuhan. Kita akan dijadikan berkat. Katakan amin. Diberkati apa enggak hari ini? Makan sesuatu?
Dan kau mesti praktek dalam kehidupanmu sehari-hari. Ketika kau praktek, kau ngerti apa yang saya sampaikan ini. Tapi di sini adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Ini anak-anak muda, mungkin hari ini kau belum nyampe dengan apa yang saya sampaikan, tapi suatu hari kau akan ngerti apa yang saya sampaikan. Ini menjadi dasar hidupmu untuk mengalami Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Kau bisa menikmati hadirat Tuhan yang nempel dalam hidupmu. Makanya tadi saya ada Pak Andrew. Tadi saya saksikan waktu di jalan. Ketika saya diperlakukan buruk orang lain, sering kali saya diperlakukan buruk orang lain. Lu pendeta itu sering difitnah loh, dituduh, apalagi dimaki-maki netizen, itu udah biasa makanan hari-hari itu. Bukan berarti kita ini harus kelihatan kadang dipertemukan dengan orang-orang yang bencana. Tapi saya harus memilih sikap seperti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Saya nggak bela diri, tapi Tuhan bela saya. Bapak Ibu, kalau ada orang yang nyebelin hidupmu, nggak usah bela diri, diam. Be still and know that I am God. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Dalam waktu diam, Tuhan ajarin kau bagaimana kau menaklukkan dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan kayak orang Israel, teriak jerit, gak ada air, marah. Gak ada daging, teriak. Ngadepin masalah sedikit, teriak, marah. Marah di hadapan Tuhan tidak pernah menyelesaikan apa-apa, justru bikin problem. Berapa banyak orang di tempat ini yang suka marah? Kok kayaknya suci tak bercacat semua, haleluya. Dari sini, wah, haleluya. Sebelah sini, lebih kudus, suci, tak bercacat celah. Siapa yang pernah marah? Siapa yang suka marah? Seneng toh kalau marah? Terus kelar kan? Terus setelah itu 5 menit lupa kan? Yang dimarahin terluka nggak? Untungnya apa? Perlu pikul salib sangkal diri. Katakan, perlu pikul salib sangkal diri. Saya harus menaklukkan emosi. Loh, diajak ngomong susah. Saya harus menaklukkan emosi saya, amarah saya di hadapan Tuhan. Sekarang kalau ngadepin yang menyebalkan, saya mau diem dulu, mau izin Tuhan. Boleh marah apa enggak? Haleluya. Sekarang kalau marah pun izin Tuhan toh. Karena kita mau libatkan Tuhan. Kamu marah, teriak-teriak, kita nyakitin hati Tuhan loh. Tapi hobi kita kan senangnya marah kan. Apalagi kalau ketemu masalah yang menyebalkan, kalau nggak marah, bias, itu kayak seperti makan nasi padang tanpa cabai kan. Kok kurang ya? Padahal tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan, hanya membuat engkau menyakiti dan melukai Roh Kudus, dan melukai hati Tuhan, dan melukai orang sampingmu, orang yang kamu marahi. Sekarang kalau mau marah, tanya Tuhan dulu. Tuhan, boleh marah nggak ya? Lu, saya itu sering kali ngomong, Tuhan, aku tuh kuasel sama orang itu, kuasel banget. Boleh marah nggak? Kadang ada suara kayak gitu doang. Oh ya wis Tuhan, wis ya. Enggak lah, daripada ngurangin urapan, ngurangi damai sejahtera. Berapa banyak ketika kita marah dengan pasangan kita, damai sejahtera kita hilang. Mau makan rasanya nggak selera, tidur gelisah, beradu seberang-seberangan. Yang ketawa ngalami semua ini. Bener apa enggak ibu-ibu ini? Kalau bapak ibu marah, bisa doa enggak? Yang rugi siapa? Setannya ketawa, ayo terus, harga dirimu kan diinjak, kamu kan boy, ini ay. Setannya kompor-komporin. Tapi sekarang mau senyum dulu yang manis. Praktek senyum yang paling manis dulu di sini. Nanti kalau ngadepin masalah, langsung senyum dulu. Amin. Kita mau hidup berkemenangan kok, kita mau hidup diurapin Tuhan kok. Semakin kau bisa mengendalikan dirimu, menaklukkannya kepada Kristus, bertindak hati-hati, gak mau nyakitin hati Tuhan, tambah hari urapanmu semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Kemana? Bapak Ibu tahu gak? Roh Kudus itu tinggal bersamamu, Dia menyertaimu, Dia ada di dalam. Kemana engkau berjalan ada Tuhan di situ. Ketika engkau melangkah kemanapun, Dia menyertaimu. Ketika ada orang maki-maki kamu, Dia, Roh Kudus, juga menyertai kamu, ngeliatin apa reaksimu. Tapi ketika engkau bereaksi diam dan tenang dalam hadirat-Nya, Dia sendiri akan kerja. Bukankah kita punya bapak yang baik? Punya anak laki-laki pasti dibelain bapaknya. Oh, kalau macam-macam anak saya, saya pasti akan maju ke depan. Betul apa enggak? Ini bapak pasti belain anaknya. Kita itu bukannya bapak yang baik kan?
Kalau kita diperlakukan buruk orang lain, kira-kira bapakmu bela nggak? Tapi kan masalahnya kamu suka bela sendiri kan? Kayaknya mama ikut Tuhan lama lah, mendingan aku sendiri marah-marah lah, terus puas. Kamu nggak dapat pembelaan Tuhan dan melukain hati Tuhan. Dan hari ini mau taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan kita mau berjalan ngikutin Tuhan. Aku menjadi tawanan roh loh. Jadi Paulus itu nggak mau bertindak sembarangan. Tidak heran orang kayak Paulus itu dipercayakan 2/3 perjanjian baru yang nulis Paulus. Ternyata jadi tawanan roh. Suruh A ikut A, suruh B ikut B. Tapi ujungnya kan menikmatin kemuliaan yang semakin besar. Amin. Tutup matamu. Kita bangkit berdiri sama-sama. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa. Buka tanganmu dua-dua. Bapa, dalam nama Yesus aku materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Nempel dalam hati kami, terpatloh batin kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun firman ini jadi kehidupan. Dan aku berdoa setiap orang yang datang dengan pergumulan dan masalah, hari ini Engkau sendiri yang campur tangan. Berikan hikmat, pewahyuan dan pengertian bahwa mereka berjalan dalam ketetapan-Mu, berjalan dalam tawanan roh-Mu, sehingga mereka mencapai destinasi ilahi, masuk dalam perjanjian-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa tidak ada satupun orang di ruangan yang tidak diberkatin Tuhan. Katakan amin. Amin. Mulai hari ini tangan Tuhan ada di atasmu. Kemana engkau melangkah, kemana engkau berjalan, ada kuasa Tuhan menyertai hidup. Dan apa saja yang dikerjakan tangan mulai hari ini, Tuhan akan bikin berhasil. Amin. Beri hidup dan hatimu, pikiran dan perasaanmu untuk Tuhan. Tuhan akan membawa engkau mengalami kemenangan demi kemenangan. Berjalan dalam hadirat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, semakin berjalan dalam kemuliaan yang semakin besar. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin yang kencang.